Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga sahabat semuanya beserta keluarga sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin mengulas sedikit tentang gelar perkara khusus yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya atas permintaan dari 8 tersangka. Ada 3 komponen besar yang saya perhatikan kemarin yang perlu kita sebetulnya hal yang sangat penting ya. Yang pertama, Polda merespon permintaan 8 tersangka untuk melakukan gelar perkara khusus tentang keaslian ijazah Jokowi. Namun Polda Metro Jaya ada memperlihatkan yang katanya ijazah asli itu, tetapi ketika Roy Suryo CS ingin memegangnya, ingin melihatnya secara dekat, tidak diperbolehkan. Ini mengundang pertanyaan. Kalau memang ijazah itu ada asli, maka siapapun boleh pegang, siapapun boleh merasakannya, siapapun boleh melihatnya. Ini mengundang pertanyaan lagi kepada publik. Kenapa Polda tidak memperbolehkan Roy Suryo CS untuk melihat secara detail, merasakannya, dan memperhatikannya baik-baik? Nah, di sini saya melihat ada ambigu dari Polda Metro Jaya. Di satu sisi dia menerima permintaan dari Roy Suryo CS yang ditersangkakan untuk menghadirkan tim ahlinya dan yang meringankannya, tetapi di sisi lain Polda Metro Jaya tidak berkenan untuk Roy Suryo CS untuk meraba yang katanya ijazah asli itu. Yang kedua, kembali Jokowi tidak menghadiri, yang sebetulnya ini sangat penting Pak Jokowi itu hadir dalam gelar perkara khusus itu, sehingga kalau dapat dia mempertunjukkan ijazahnya itu kepada Roy Suryo CS yang 8 orang tersangka itu. Tapi kembali Jokowi tidak menghadiri pertemuan itu. Katanya dia hanya diwakili oleh tim kuasa hukumnya. Dan ini juga ditegaskan oleh tim kuasa hukumnya bahwa Jokowi telah memberikan amanat kepada kuasa hukum. Jadi Jokowi tidak hadir. Menurut saya ini akal-akalan saja. Di pengadilan dia akan datang gak, tetapi sudah 2-3 kali di Solo, di Surakarta, di Jakarta dia tidak juga hadir. Kemudian dia gelar perkara kembali dia tidak hadir. Jadi seakan-akan Pak Jokowi tidak memiliki niat baik untuk menyelesaikan perkaranya ini, atau memang ijazah Pak Jokowi tidak ada. Ini pertanyaan publik. Nah, sahabat semuanya, selanjutnya saya perhatikan kemarin adalah dari statement Roy Suryo CS, selama ini kata laporan polisi yang dibuat oleh Jokowi, dia tidak mengadukan nama-nama orang, apalagi menyebutkan pasal-pasal. Tetapi kemarin kata Roy Suryo CS dan tim pengacaranya, ternyata Jokowi lah yang melaporkan nama-nama itu dan melekatkan pasal-pasal yang terkait dengan dia. Jadi selama ini Jokowi mengatakan tidak ada, dia hanya melaporkan perbuatan-perbuatan, tidak melaporkan orang. Kemudian kemarin ternyata dari bukti, ternyata laporan polisi dibuat oleh Jokowi menyebutkan nama-nama orang dan pasal-pasal yang diduga akan dikenakan kepada orang 8. Ini menurut Roy Suryo CS. Jadi sahabat semuanya, gelar perkara kemarin itu di satu sisi Polda memperlihatkan keseriusannya, tapi di sisi lain Jokowi tidak memperlihatkan keseriusannya. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia, kita meminta kejujuran Pak Jokowi ini sebagai mantan Presiden Republik Indonesia yang 2 periode itu, memperlihatkan kenegarawanannya. Jangan berlindung dari hal-hal yang tidak masuk akal ya. Nah, ketika suasana pembuktian ijazah Jokowi ini
di samping di Polda juga di KIP, Komite Informasi Publik itu juga tidak pernah datang di sana. Jadi kalau saya perhatikan Pak Jokowi itu di satu sisi dia ingin mengatakan kebenarannya, tapi di sisi lain dia melakukan hal yang lain. Nah, hal-hal lain misalnya yang saya perhatikan adalah ada di posting di media sosial oleh pendukung Jokowi bahwa banyak masyarakat berkunjung ke rumah Jokowi dari seluruh Nusantara. Nah, ini apa maksudnya? Ini apa tujuan Pak Jokowi? Apakah orang itu datang sendiri atau diundang atau ada sesuatu? Jadi menurut saya Pak Jokowi buktikanlah